Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, di sini kami dari kelompok 9 dengan anggota saya sendiri Amelia dan rekan saya yaitu ada Miss Nawati. Di sini kami akan menyampaikan materi tentang teknik dan kreasi kerajinan tangan di SD. Penjelasan yang pertama yaitu tentang pengertian teknik dan kreasi kerajinan tangan SD. Kerajinan tangan adalah kegiatan yang berkaitan dengan pembuatan suatu barang atau produk yang dihasilkan dari kerja keterampilan tangan atau kegiatan yang berkaitan dengan barang yang dihasilkan melalui keterampilan tangan. Menurut Sumanto pada tahun 2011 menyatakan bahwa kerajinan adalah jenis karya melalui kerja terampil para perajinnya. Benda-benda kerajinan dapat dibuat dari bahan alam atau bahan buatan yang dikerjakan dengan cara atau teknik tertentu. Teknik adalah cara-cara tertentu yang dipilih atau diterapkan pada pembuatan suatu karya sesuai bahan dan peralatan yang digunakan. Poin yang selanjutnya adalah contoh-contoh kerajinan tangan anak SD dan teknik pembuatannya. Yang pertama adalah anyaman. Nah, seni anyaman ini adalah proses menyilangkan bahan-bahan daripada tumbuh-tumbuhan untuk dijadikan satu rumpun yang kuat dan boleh digunakan. Bahan-bahan tumbuhan yang boleh dianyam atau yang sering digunakan untuk menganyam adalah lidi, rotan, bambu, dan lain sebagainya. Tidak hanya itu, kertas juga bisa digunakan sebagai bahan anyaman yang dapat diterapkan kepada peserta didik. Alat dan bahan yang digunakan untuk membuat anyaman dari kertas yaitu yang pertama, 2 lembar kertas warna. Pilih yang warnanya berbeda agar pola pada anyaman bisa terlihat. Jika kesulitan dalam menyediakan kertas warna, bisa menggunakan kertas putih biasa dan memberikan pewarna sendiri sesuai dengan warna yang disukai atau yang diinginkan. Alat dan bahan yang kedua adalah karter atau silet. Digunakan untuk memotong kecil-kecil lembaran kertas agar bisa dibuat anyaman. Yang selanjutnya adalah pensil, digunakan untuk membuat pola kertas sesuai dengan bentuk anyaman yang akan dibuat. Bahan selanjutnya adalah penggaris. Alat ini digunakan untuk membantu membuat pola garis agar lurus. Selain itu, pada proses pemotongan juga menggunakan penggaris agar kertas anyaman yang dipotong benar-benar lurus atau rapi. Alat dan bahan yang terakhir adalah lem kertas. Teknik pembuatannya, langkah pertama dalam membuat anyaman adalah dengan membuat pola pada kertas yang akan digunakan, yaitu dengan cara membuat garis-garis pada kertas dengan menggunakan pensil dan penggaris. Buat jarak antara garis dengan ukuran 1-1,5 cm. Yang kedua, untuk bagian tepi kertas sisakan jaraknya sekitar 2 cm. Selanjutnya, setelah selesai membuat garis pada kertas, kertas dipotong mengikuti garis yang telah dibuat dengan menggunakan karter atau silet. Yang keempat, ambil kertas yang kedua, lalu gunting secara memanjang dengan gunting selebar 1 cm. Samakan lebar antara kertas pertama dan kertas kedua. Langkah selanjutnya memulai menganyam dengan motif anyaman kertas yang telah disiapkan. Untuk awal-awal bisa membuat motif anyaman kertas yang sederhana. Setelah selesai menganyam, rapikan ujung-ujung kertas anyaman agar enak dilihat. Yang selanjutnya memberikan lem lalu rekatkan pada bagian tepi kertas. Hal ini dilakukan untuk mencegah anyaman agar tidak terlepas. Selanjutnya, pajang anyaman yang telah dibuat agar tampilannya lebih menarik, bisa memberikan figura pada anyaman tersebut. Contoh kerajinan tangan yang selanjutnya adalah dengan teknik mengukir. Seni ukir merupakan kegiatan mengolah permukaan objek dengan permukaan yang tingginya tidak rata, sehingga menghasilkan produk karya seni yang memiliki nilai estetika tinggi. Dalam proses pembuatan ukiran biasanya akan mengurangi dan membuang bagian yang tidak diperlukan. Seni ukir biasanya dibuat di atas permukaan kayu, batu, logam, bahkan dengan sabun, sesuai bentuk dan makna yang berbeda-beda.
Sabun seringkali dijadikan bahan membuat kerajinan tangan karena sifatnya yang mudah dibentuk. Jadi tidak jarang bahan tersebut dibuat menyerupai hewan. Nah, selain hewan, sabun juga bisa dibentuk menjadi bunga yang indah dan bentuk-bentuk kerajinan yang lainnya. Berikut ini adalah contoh pembuatan mengukir menggunakan sabun menjadi bentuk kura-kura. Alat dan bahan yang digunakan, yang pertama adalah sabun batangan, yang kedua pisau atau cutter. Teknik pembuatannya yang pertama, mulai dengan menggambar pola berbentuk kura-kura pada sabun tersebut. Kedua, potonglah sabun tadi sesuai dengan pola yang sudah dibuat. Yang ketiga, haluskan bagian sabun yang baru dipotong supaya bentuk kura-kura semakin terlihat. Yang keempat, jika sudah selesai, buat detail mata dan tempurung pada sabun tersebut. Maka hasilnya akan menjadi seperti gambar di samping. Contoh kerajinan yang selanjutnya adalah membuat tempat pensil berbentuk saku dengan teknik menjahit. Teknik menjahit adalah salah satu teknik yang digunakan untuk menyambungkan antara satu kain dengan yang lainnya atau kain itu sendiri. Berikut ini adalah contoh membuat tempat pensil dengan teknik menjahit. Alat dan bahan yang digunakan, yang pertama adalah kain flanel atau kain biasa. Yang kedua, jarum dan benang. Yang ketiga ada kancing. Yang keempat, gunting. Yang kelima, pita. Teknik pembuatannya, yang pertama, potong kain dengan bentuk persegi panjang. Di sini ada dua kain, satu potong kain lebih panjang dari yang lainnya. Agar potongan kain tidak terlalu panjang atau terlalu pendek, siapkan pensil atau ballpoint sebagai acuan perkiraan ukuran tempat pensil yang akan dibuat. Yang kedua, sematkan kancing baju pada potongan kain yang lebih pendek dengan cara dijahit. Jahit juga pita ke potongan kain yang lebih panjang. Setelah itu, disatukan kedua potongan kain membentuk kantung. Jahit dengan pola biasa saja. Nah, untuk mempercantik wadah pensil dari kain ini, bisa juga menambahkan hiasan berupa bunga di pojok tempat pensil, bisa juga menambahkan kreasi kain yang lainnya, seperti yang diinginkan peserta didik. Contoh kerajinan tangan yang selanjutnya adalah meronce manik. Meronce adalah menyusun barang yang berlubang atau sengaja dilubangi untuk menghasilkan rangkaian. Rangkaian ini dapat digunakan baik sebagai hiasan maupun benda pakai. Kerajinan meronce sangatlah mudah untuk membuatnya, akan tetapi dibutuhkan ketelitian dalam membuatnya. Berikut adalah contoh membuat kalung dengan teknik meronce menggunakan manik. Alat dan bahan yang digunakan adalah jarum, benang, serta aneka bentuk manik-manik. Teknik pembuatannya, yang pertama, siapkan jarum dan benang yang ukurannya 1,5 kali kalung yang akan dibentuk. Yang kedua, masukkan benang ke dalam jarum, lalu ikatkan pengait dengan benang. Yang ketiga, dengan dukungan jarum, masukkan manik-manik satu persatu. Yang keempat, isi benang tersebut dengan manik-manik hingga penuh, kemudian akhiri rangkaian dengan simpul mati. Maka hasilnya akan tampak seperti gambar di samping. Contoh yang selanjutnya adalah menggambar gajah dengan teknik kolase atau menempel. Kolase adalah sebuah teknik menempel berbagai macam unsur ke dalam satu frame sehingga menghasilkan karya seni yang baru. Kolase adalah kreasi aplikasi yang dibuat dengan menggabungkan teknik melukis atau lukisan tangan dengan menempelkan bahan-bahan tertentu. Berikut ini adalah salah satu contoh kerajinan di SD, yaitu menggambar gajah dengan teknik kolase. Alat dan bahan yang digunakan, yang pertama adalah kertas karton hitam, yang kedua kertas HVS, yang ketiga serutan kayu, yang keempat pensil, yang kelima lem, dan yang terakhir adalah gunting. Ya, selanjutnya teknik pembuatan menggambar gajah dengan teknik kolase atau menempel. Yang pertama, gambarlah sebuah objek pada kertas HVS, misalnya binatang gajah. Yang kedua, luruskan serutan kayu menggunakan pensil agar tidak menggulung.
Yang ketiga, agar lebih rapi, sebit atau potong serutan kayu menjadi 2 cm. Yang keempat, beri lem pada serutan kayu. Yang kelima, tempelkan pada kertas HPS sampai menutup seluruh garis gajah. Berikan beberapa saat agar lem mengering. Yang keenam, setelah lem kering, gunting gambar gajah sesuai bentuknya. Terus yang ketujuh, beri lem kertas HPS di sebalik gambar gajah, lalu tempelkan pada karton hitam. Yang kedelapan yaitu buatlah beberapa hiasan, misalnya rumput, awan, maupun tumbuhan menggunakan sisa guntingan pada gambar badan gajah. Nah, yang kesembilan, gambar kolase sudah selesai. Agar gambar kolase lebih indah buatannya, buatlah bingkai dan kamu bisa memberikan gambar dekorasi pada bingkai tersebut. Ya, yang ke F, membuat pot dari tanah liat dengan teknik pilin. Yaitu penjelasannya, teknik pilin atau coiling adalah cara membuat tanah liat dengan bentuk dasar tanah liat yang dipilin atau dibentuk tanah liat seperti tali. Cara melakukan teknik ini adalah segumpal tanah liat yang dibentuk pilinan dengan kedua telapak tangan. Berikut ini adalah salah satu contoh membuat pot dari tanah liat menggunakan teknik pilinan. Yaitu masuk alat dan bahannya yaitu tanah liat, cat cair, butsir. Teknik pembuatannya yang pertama yaitu buat adonan dari tanah liat yang telah disiapkan dengan pas, tidak kertas dan tidak terlalu lembek, dan taruh di atas meja. Yang kedua, buat pilihan adonan tersebut secara memanjang dengan tangan. Yang ketiga, buatlah lempengan lingkaran sebagai alas. Yang keempat, lilitkan di atas lempengan. Yang keenam, rapikan dengan menggunakan butsir. Yang keenam, selesaikan bentuk dengan pilihan yang ingin dibuat. Yang ketujuh, setelah kering, warnai dengan cat sesuka hati. Ya, selanjutnya kerajinan tangan dari stik bekas berbentuk figura. Alat dan bahan. Yang pertama, stik es krim. Yang kedua, gunting atau cutter. Yang ketiga, lem pelengkap. Ya, masuk dengan teknik pembuatan. Pertama, sediakan bahan serta perlengkapan yang diperlukan. Yang kedua, susun stik es krim membentuk seperti persegi pada gambar. Yang ketiga, gunakan lem untuk menyatukan. Yang keempat, tambahkan hiasan seperti pada gambar. Yang kelima, berikan kayu untuk isi belakang supaya dapat berdiri. Bisa juga memakai stik es krim namun harus lebih dari satu supaya kuat. Yang keenam, pasang foto yang ingin dipajang dalam figura tersebut. Ya, selanjutnya membuat origami kupu-kupu dengan teknik melipat. Melipat adalah suatu teknik berkarya seni atau kerajinan tangan yang umumnya dibuat dari bahan kertas dengan tujuan menghasilkan aneka bentuk mainan, hiasan, bentuk fungsional, alat peraga, dan kreasi lainnya. Berikut ini adalah salah satu contoh membuat origami kupu-kupu dengan teknik melipat. Alat dan bahan. Yang pertama, kertas lipat. Pilih kertas berwarna cerah seperti kuning, merah, jingga, dan lain-lain sesuai kreasi. Yang kedua, lem kertas. Masuk teknik pembuatan. Yang pertama, siapkan kertas lipat seperti berbentuk persegi. Lipat kertas sama besar dari atas ke bawah dan dari pinggir ke tengah. Buka lipatannya sehingga akan berbentuk 4 persegi kecil. Yang kedua, lipat kertas secara diagonal lalu buka lipatan. Yang ketiga, tekan bagian tengah kertas lalu lipat bagian atas dan bawah sehingga berbentuk segitiga. Yang keempat, lipat sudut segitiga ke arah tengah dan putus lalu balikkan kertas. Yang kelima, lipat ujung atas sampai ke bawah. Selipkan ujung kertas di dalam lipatan. Yang keenam, satukan kedua bagian, lipat dan tekan. Yang ketujuh, tahan kedua isi yang sudah dilipat. Jika mau, kamu bisa menambahkan lem agar kedua sayap tetap kokoh. Ya, yang terakhir, mosaik burung.
Teknik mosaik merupakan pembuatan karya seni rupa yang menggunakan material dari kepingan-kepingan yang sengaja dibuat dengan cara dipotong-potong atau sudah dibentuk potongan. Selanjutnya, potongan tersebut disusun dengan cara ditempelkan pada bidang datar menggunakan lem. Alat dan bahan, yang pertama kertas warna, yang kedua kertas gambar, yang ketiga lem, dan yang keempat pensil. Adapun cara pembuatan, yang pertama gambarlah seekor burung pada kertas gambar. Yang kedua, guntinglah kertas warna menjadi bentuk persegi panjang kira-kira berukuran 0,5 kali 0,8 cm. Berikan lem seluruh permukaan badan burung. Yang keempat, tempelkan potongan-potongan kertas warna ke badan burung dan variasi warna bisa ditentukan. Gambar mozaik pun sudah selesai. Berikut presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.